Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sambung lagi majlis ilmu kita dengan tafsir surat Al-Fatihah. Yang pada pagi ini kita akan bahas bahagian kedua tafsir ayat yang ke-6, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami, ya Allah, ke jalan yang lurus. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa sekalian, topik pagi ini sangat penting dan mustahak. Kalau kita ingin memiliki agama yang benar dan tepat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Ustaz ulang sekali lagi, topik pembahasan kita pada pagi ini sangat penting. Yaitu tafsiran bahagian kedua dari ayat yang ke-6 surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ditanya mengapa Ustaz katakan dia sangat penting, sebab inilah doa yang kita mohon kepada Allah yang paling sering dan kerap setiap hari, minimal 17 kali. Tunjuki kami jalan yang lurus. Bagi orang yang biasa buat salat-salat sunat, barangkali dalam sehari sampai 30, 40, 50 kali dengan permohonan yang sama, tunjuki kami jalan yang lurus. Oleh sebab itu, apabila kita benar-benar faham makna jalan yang lurus, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan senang kita meniti siratal mustaqim di akhirat nanti. Titian untuk menuju ke syurga namanya siratal mustaqim. Yang kita minta pula ketika di dunia, tunjuki kami jalan yang lurus. Bila kita dapat jalan yang lurus di dunia ini, senang bagi kita meniti siratal mustaqim di akhirat nanti. Itu sebabnya kata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah yang dalam bentuk doa, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia dan berilah aku kebaikan di akhirat dan hindarkan aku dari azab neraka. Kata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kebaikan di dunia. Kata Imam Al-Qurtubi, kebaikan di dunia itu maksudnya adalah siratal mustaqim. Kebaikan di akhirat pula ampunan dan syurga Allah, reda Allah, itu di akhirat. Sebab bila dapat ampunan, Allah akan reda dan selanjutnya dimasukkan ke dalam syurga. Nah, yang mustahak kata Imam Al-Qurtubi, minta kebaikan di dunia, minta supaya kita berada di atas jalan yang lurus, tanpa menafikan kekayaan juga kebaikan di dunia, kedudukan yang tinggi dan punya status juga kebaikan di dunia, kesehatan juga kebaikan di dunia. Tapi bila disenaraikan seluruh kebaikan-kebaikan di dunia yang terletak pada ranking yang paling tinggi, bila kita dapat siratal mustaqim. Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bahagian kedua pembahasan tentang tunjuki kami jalan yang lurus. Apa pengajaran yang dapat kita ambil? Sila lihat buku yang Ustaz tulis, tafsir surat Al-Fatihah. Dari muka surat 111 hingga 118. Lebih kurang 7 muka surat yang Ustaz ingin ulas secara ringkas dalam kesempatan pagi ini. Mungkin dalam setengah jam atau 40 minit. Untuk lengkapnya sila baca. Yaitu pengajaran dari ayat Ihdina Siratal Mustaqim. Ustaz ingin sebut secara ringkas saja. Ada 8 poin. Yang pertama Ustaz dah sebut tadi. Memohon hidayah agar Allah tunjuk ke jalan yang lurus adalah permohonan yang paling sering dan kerap kita ucap seharian, minima 17 kali. Sebab ada 17 rakaat salat fardu yang diwajibkan. Sedangkan setiap rakaat kita mesti baca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah adalah menjadi rukun. Lebih-lebih lagi kalau kita salat sendirian atau menjadi imam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Poin yang kedua. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa hidayah dan iman seseorang tidaklah senantiasa stable. Pandangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman atau hidayah yang dimiliki oleh seseorang
tidak senantiasa stabil. Dengan kata lain, dia tidak tetap. Iman dan hidayah seseorang boleh naik, boleh turun. Boleh naik, boleh turun. Malah Allah Subhanahu wa taala boleh cabut iman dan hidayah seseorang sehingga dia murtad, keluar Islam. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ketika menyebut tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka terdiri dari pemuda-pemuda yang beriman, lalu kami tambah-tambah iman mereka. Ini memberi isyarat iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Bertambah bila kita sedang beramal saleh, ingat kepada Allah. Berkurang bila kita sedang melakukan maksiat atau lupa kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita minta ihdinas siratal mustaqim dengan makna bukan minta hidayah baru, bukan. Di situ sebabnya kita perlu belajar tafsir. Kata ulama tafsir, faedah permintaan kita agar ditunjuki hidayah, agar diberi hidayah ke jalan yang lurus dengan makna istimrar. Istimrar maknanya minta supaya Allah beri kita hidayah ke jalan yang lurus berterus-terusan, berkesinambungan. Bukan minta hidayah baru. Kita sudah memeluk agama Islam. Kita sudah taat kepada Allah. Maknanya kita dah dapat hidayah. Lalu mengapa kita ulang-ulang ihdinas siratal mustaqim? Permintaan ini membawa makna istimrariyah, continuity. Iman yang berkesinambungan sampai akhir hayat. Akhirnya mendapat husnul khatimah. Yes. Bukan minta hidayah baru. Dengan memeluk Islam maknanya kita sudah dapat hidayah. Dengan buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang, kita dah dapat hidayah. Tapi hidayah boleh hilang jika Allah berkehendak. Itu sebabnya pada ayat 8 surat Ali Imran, kita berdoa, Allah yang suruh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa maknanya? Ya Allah, janganlah engkau selewengkan hatiku setelah engkau masukkan hidayah ke dalamnya. Maknanya, jangan engkau cabut, ya Allah, hidayah yang telah engkau masukkan dalam hatiku. Itu maknanya, kemungkinan hidayah itu akan dicabut oleh Allah adalah di dalam kemungkinan. Itu sebabnya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tolong kekalkan hidayah yang telah engkau masukkan ke dalam hatiku sampai aku mati, ya Allah. Yes. Itu dia pengajaran yang kedua. Yang ketiga, yang tersirat di dalam ihdinas siratal mustaqim. Mengapa kita minta ihdina? Tunjuki kami. Padahal kita yang membaca ini seorang diri. Kadang-kadang salat sendirian. Mengapa kita tidak katakan ihdini
As-siratal mustaqim, tunjuki aku. Bukan ihdini, tapi ihdina. Ini pula membawa isyarat. Islam sangat galakkan amal jama'i. Amal jama'i maknanya beramal, bekerja bersama-sama. Bersama-sama. Itu sebabnya kita tidak hanya minta tunjuki aku, ya Allah, ke jalan yang lurus. Tapi tunjukilah kami, aku, pasanganku, ibu bapakku, anak-anakku, cucu-cucuku, zuriatku, jiran tetanggaku. Itu yang disebut dengan amal jama'i. Islam sangat suka bila kita bekerja itu bekerja bersama. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Itu sebabnya kata ulama tafsir, setelah Allah menyebut sesungguhnya seluruh insan dalam kerugian. Insan itu manusia. Bentuknya singular, mufrad, seorang insan. Pluralnya jama' an-nas. Tapi mengapa Allah menyebut secara jama'? Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sesungguhnya setiap insan itu adalah di dalam kerugian. Setiap insan, semua jenis insan dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran, yakni dakwah, mereka yang sabar. Mengapa mereka? Padahal asalnya insan. Itu juga membawa makna amal jama'i. Itu sebabnya Allah berfirman dalam banyak ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara baik dan takwa. Kalau kita rasa ceramah ini bagus, jangan untuk sendiri. Beritahu pada suami, beritahu pada anak-anak, cucu, cicit, ibu, bapa, dan kawan-kawan dalam grup. Share. Jangan hanya untuk sendiri. Sebab Allah berfirman pada ayat 6 surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Semua kita tahu, untuk terhindar dari api neraka, kita mesti punya iman yang mantap, murni, tanpa bercampur syirik, beribadat ikut cara yang telah diajar oleh Rasulullah. Kita tahu. Tapi ibu bapa kita tak beritahu. Pasangan kita tak beritahu. Anak cucu cicit kita tak beritahu. Itu bermakna anda telah dilanda oleh penyakit. Yang kita selalu sebut dengan selfie. Terlalu mementingkan diri sendiri saja, tak fikir orang lain. Kita juga mau agar pasangan kita, anak-anak, ibu bapa, adik-beradik, uncle, auntie, cousin supaya terhindar dari api neraka. Share dalam grup.
Mereka terima tak terima itu urusan mereka. Tu dia. Mengapa ihdina? Tunjuki kami ya Allah, bukan ihdini. Ia membawa makna Islam sangat galakkan agar kita saling tolong menolong. Yang dipanggil dengan amal jama'i. Bidalan orang tua-tua selalu menyebut, bersatu kita kokoh, bercerai kita roboh. Itu sebabnya mengapa dalam Islam salat berjamaah lebih afdal daripada 27 salat sendiri-sendiri. Besar ganjaran salat berjamaah. Berjamaah maknanya ramai-ramai, ada imam, ada makmum. Itu sendiri membawa makna Islam sangat menggalakkan amal jama'i. Okey, sekarang yang keempat. Yang keempat, ia mengandung makna tawassul. Apa kaitannya Pak Ustaz doa ini dengan tawassul? Tawassul maknanya kita buat sesuatu yang Allah sangat suka sebelum kita berdoa, agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Ustaz ulang sekali lagi. Tawassul maknanya kita lakukan sesuatu yang disukai oleh Allah sebelum kita berdoa. Yang dengan tawassul tersebut, doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Kaitannya dengan ayat ini, karena ayat ini bentuknya doa. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Tapi kita telah melakukan tawassul dengan menyebut banyak-banyak nama Allah sebelum ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim, pada ayat pertama dah dua nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamd, Hamid. Lillah, Allah. Rabb, tambah 3 lagi, jadi 5. Diulang sekali lagi, Ar-Rahmanir Rahim, dah 7. 5 tambah 2, 7. Malik Yaumiddin, Malik, lagi-lagi nama Allah. Ini namanya tawassul dengan menyebut banyak-banyak nama Allah. Allah berfirman pada ayat 180 surat Al-A'raf. Apa kata Allah? Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki al-asma'ul husna. Oleh sebab itu, berdoalah, memohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya itu. Ar-Rahmanir Rahim, Hamd, Rabb, Ar-Rahmanir Rahim, Malik. Itu semua kita sebut sebelum kita memohon, tunjuki kami jalan yang lurus. Itu namanya tawassul dengan nama-nama Allah. Itu adalah tawassul yang sangat digalakkan. Walaupun tawassul itu ada 2 jenis, ada masyru', ada ghairu masyru'. Bab tawassul itu boleh dibaca pada buku Ustaz
Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 2. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 2 dari halaman 96 hingga 113. Tak sempat kita nak bahas di sini. Tapi yang jelas, tawassul yang masyru' yang sangat digalakkan oleh Allah, antaranya kita sebut banyak-banyak nama Allah, Al-Asma'ul Husna, sebelum memohon. Sebagaimana ihdinas siratal mustaqim, kita memohon ditunjuki ke jalan yang lurus. 8 nama Allah kita sebut terlebih dahulu. Yes. Yang kelima, apa dia pengajaran selanjutnya, Pak Ustaz? Dari ayat yang ke-6 ini, ihdinas siratal mustaqim. Yang kelima, bagus juga kita tahu, jalan yang lurus mempunyai ciri-ciri tertentu. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Kalau kita berjalan dengan kereta atau motor, kita suka jalan melalui jalan yang lurus atau bengkang-bengkok. Kita lebih suka jalan highway atau jalan kampung. Jawabannya, suka jalan yang lurus. Highway. Kalau ditanya mengapa, Pak Ustaz? Kata Imam Ibnul Qayyim, ada 3 ciri-ciri jalan yang lurus. Ustaz buat contoh. Bila di sini titik, satu lagi titik di sini, 2 titik. Bila 2 titik dihubungi oleh jalan yang lurus, bila 2 titik dihubungi oleh garis yang lurus, apa jadinya? Ada 3, kata Imam Ibnul Qayyim. Pertama sekali, jalan itu mudah dilalui. Bila dibandingkan dengan jalan bengkang-bengkok. Mudah. Ciri-ciri yang kedua, jalan yang lurus cepat sampai ke destinasi. Berbanding dengan jalan yang bengkang-bengkok. Dan yang ketiga, selain daripada dekat, selain daripada mudah dilalui, dan yang ketiga, cepat sampai. Kita lalu jalan yang lurus, mudah. Kita lalu jalan yang lurus, dekat. Kita lalu jalan yang lurus, cepat sampai. Cepat sampai ke destinasi. Apa destinasi setiap kita? Redha Allah. Di dalam Al-Quranul Karim,
tidak ada perkara-perkara yang bengkok. Karena di dalamnya tidak ada dusta, tidak ada dongeng. Semua kandungan Quran benar belaka. Selain cepat mendapat redha Allah karena ikut kalamullah, Al-Quran kalamullah. Mudah dilalui, tidak berbelit-belit. Itu dia di antara ciri-ciri jalan yang lurus. Nah, kalaulah demikian ciri-ciri khas jalan yang lurus, mudah dilalui, dekat pula, tidak jauh, cepat sampai ke destinasi. Mengapa kita suka cari yang susah-susah? Yang berbelit-belit. Itu maksudnya. Orang yang berakal, dia akan faham. Yang susah cari jalan yang bengkok ini hanya orang yang tidak berakal. Minta maaf. Sekarang yang keenam. Para ulama tafsir ketika menafsirkan makna siratal mustaqim, mereka punya berbagai-bagai tafsiran. Ada yang menafsirkan siratal mustaqim itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia siratal mustaqim, agama Islam. Dan ada pula yang mengartikan siratal mustaqim itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sebab Nabi bersabda, umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. Semua masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, siapa golongan yang satu itu ya Rasulullah? Nabi jawab, ahlus sunnah wal jamaah. Kata ulama tafsir, tunjuki kami jalan yang lurus, maknanya tunjuki kami ke jalan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, bila ditanya, siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Nabi sendiri yang sebut, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Tolong, jangan sempitkan makna ahlus sunnah wal jamaah kepada makna-makna tertentu. Ikuti saja definisi ahlus sunnah wal jamaah yang disebut oleh Nabi. Ma hiyal jamaah ya Rasulullah? Apakah yang Tuhan maksudkan dengan jamaah itu? Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Oleh sebab itu jangan keliru membatasi ahlus sunnah pada kelompok-kelompok tertentu dan selain kelompok itu dianggap sesat. Na'udzubillahi min zalik. Hati-hati. Itu sebabnya sahabat Nabi yang pakar Al-Quran, selain Abdullah bin Mas'ud, selain Abdullah ibnu Abbas, yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al-jama'atu
ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ahlus sunnah wal jamaah itu ialah orang yang berada di atas kebenaran al-haq walaupun dia seorang diri. Ini memberi isyarat Ahlus sunnah wal jamaah tidak semestinya punya ciri-ciri majority. No. Ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang berada di atas kebenaran walaupun dia seorang diri. Ini memberi isyarat. Yang namanya Ahlus sunnah wal jamaah tidak semestinya dalam bentuk majority. Apalagi Allah berfirman pada ayat 116 dari surat Al-An'am. Coba dengar baik-baik. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bila kamu patuhi majoriti manusia, niscaya mereka akan menyesatkan kamu. Ia memberi isyarat majoriti bukan ukuran. Yang menjadi ukuran kebenaran, apa kata Allah, apa kata Rasul. Itu sebabnya kata Nabi, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Bila kamu ikut, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Uday harap para jemaah dapat faham apa yang Uday maksudkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita masuk yang ketujuh. Ini lagi cantik. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Dia ada dua makna. Pertama dengan sisipan ila kepada, dan yang kedua dengan sisipan fi di dalam. Ihdinas siratal mustaqim itu ayatnya, tapi dengan makna ihdina ila as-siratal mustaqim. Tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Ila maknanya kepada. Dari sudut makna ya. Yang kedua, ihdina fis siratal mustaqim. Tunjuki kami dalam jalan yang lurus. Dari sudut makna, ayat Quran tidak boleh dirubah. Tetap ihdina siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Tapi di depan jalan yang lurus itu ada sisipan dari sudut makna ila siratal mustaqim atau fis siratal mustaqim. Yang pertama, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Ia membawa makna tunjuki kami kepada agama yang benar. Siratal mustaqim maknanya agama yang benar, yaitu kepada Islam. Jadi makna pertama, ihdina siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah kepada agama yang benar, yaitu agama Islam. Alhamdulillah. Untuk makna yang pertama kita sudah makbul. Kita semua sudah muslimin muslimat. Apa pula makna yang kedua, Pak Ustaz? Ihdina fis siratal mustaqim, tunjuki kami di dalam jalan yang lurus. Nah, ini membawa makna. Tunjuki kami di dalam jalan yang lurus, maksudnya dorong kami ya Allah agar taat kepada ajaran Islam. Terhadap suruhan-suruhannya agar kami buat, terhadap larangan-larangan Islam agar kami jauhi. Hadirin dan hadirat, tolong fikir sejenak. Betul tak?
ada sebahagian umat Islam yang makbul terhadap makna yang pertama, tetapi tidak makbul untuk makna yang kedua. Betul dia jadi orang Islam, tapi berapa banyak orang Islam yang tidak buat apa yang Allah suruh? Tidak salat, tidak puasa, walaupun kaya raya, tidak haji, tidak umrah, tidak tutup aurat. Durhaka pada ibu bapa. Masih berjudi, masih berzina, masih minum arak, masih rasuah. Padahal dia Muslim. Itu maknanya dia hanya makbul untuk makna yang pertama, tunjuki kami kepada agama yang benar, yaitu agama Islam. Yes, dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Dia dah memeluk Islam. Tapi bila Muslim tersebut, walaupun sudah Muslim, Muslimat, terhadap suruhan Allah tidak dibuat, terhadap larangan Allah tidak dijauhi, itu bermakna dia tidak makbul untuk makna yang kedua. Kita berdoa, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah kabulkan untuk kedua-dua makna tersebut. Bukan saja menjadi Muslim Muslimat, tapi kita juga menjadi orang yang taat pada Allah. Buat suruhan, jauhi larangan. Yes. Itu dia kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ini yang Ustaz katakan. Topik pagi ini sangat mustahak. Saban hari kita baca Ihdinas Siratal Mustaqim. Pernah terfikirkan kita apa yang tersirat di dalam doa itu? Ustaz yakin tak banyak. Nah, yang ke-8, yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat perumpamaan. Siratal Mustaqim itu jalan yang lurus. Ia membawa makna Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Hakikat ini berdasarkan hadis An-Nawas bin Sam'an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Allah telah membuat perumpamaan jalan yang lurus itu. Allah telah membuat perumpamaan jalan yang lurus itu. Pada kedua-dua sisi jalan itu, kiri kanan, ada 2 pagar. Pagar sebelah sini, pagar sebelah sini. Dan pada tiap-tiap pagar tersebut terdapat pintu. Di pagar itu ada pintu. Dan pada tiap-tiap pintu terdapat kain penutup yang lembut dan tipis. Jalan yang lurus. Di sini ada pagar, di sini ada pagar. Di setiap pagar itu ada pintu-pintu. Pintu-pintu itu pula ditutup dengan tabir yang tipis. Coba dengar. Pada pangkal jalan ada yang memanggil. Pangkal jalan ada yang memanggil. Ini orang lalu. Pangkal jalan ada yang memanggil. Hei sekalian manusia, ikutlah kamu pada jalan ini. Mana jalan yang lurus? Hei manusia, ikutlah olehmu jalan yang lurus ini. Jangan kamu menyimpang daripadanya. Maknanya jangan masuk pintu-pintu di kiri kanan dari jalan tersebut. Dan di atas jalan itu ada pula yang memanggil.
jika ada manusia yang ingin memasuki salah satu pintu tersebut, lalu ia berkata, kalau ada yang berada di jalan lurus, dia tidak masuk ke pintu kanan ke kiri ke, ada yang menegur, celaka kamu, jangan engkau buka pintu tersebut. Sebab jika engkau membukanya, niscaya engkau akan terjerumus ke dalamnya. Nah, sekarang ulasan hadis. Jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Dua pagar itu adalah hududullah, batas-batas Allah. Maknanya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu makna dua pagar. Pintu-pintu yang terbuka itu adalah larangan-larangan Allah. Pintu yang terbuka, larangan-larangan Allah. Judi, zina, minum arak. Yang memanggil pada pangkal jalan itu adalah kitabullah. Laluilah olehmu jalan yang lurus ini. Kitabullah maknanya Al-Quran. Dan yang memanggil dari atas jalan itu adalah nasihat. Wa'izullah, nasihat daripada Allah pada hati setiap Muslim. Setiap mereka akan masuk, jangan celaka. Bila kamu masuk, nanti kamu akan celaka. Nah, genap 45 minit pembahasan kita tentang pengajaran dari ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, khasnya dalam salat, ingat-ingat selalu tafsiran ini. InsyaAllah dia akan menambah khusyuk kita dalam salat. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan tersebut. Okey.